Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Riri Rengganis selaku dosen pengampu. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Transformasi Sistem Pembayaran Menggunakan QRIS di Kabupaten Bojonegoro. Ini adalah beberapa agenda yang akan saya bahas. Baik, untuk yang pertama itu adalah latar belakang. Untuk latar belakangnya sendiri, QRIS merupakan singkatan dari Quick Response Code Indonesia Standard, yang merupakan standar kode QR yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengintegrasikan berbagai metode pembayaran digital ke dalam satu kesatuan. Transformasi ini merupakan langkah strategis untuk memodernisasi sistem pembayaran Indonesia sehingga dapat menggunakan sistem pembayaran yang ke arah pembayaran digital dan meningkatkan efisiensi transaksi keuangan. Inovasi ini akan memungkinkan beberapa lembaga keuangan termasuk bank, dompet digital, dan perusahaan teknologi keuangan untuk bekerja sama menciptakan lingkungan pembayaran yang lebih terintegrasi. Menurut data dari Bank Indonesia, tercatat data pengguna per Juni 2023 QRIS sudah mencapai sekitar 26,7 juta dengan 91,4%-nya adalah UMKM. Dengan transaksi per tahun 2022 tercatat sebesar 100,03 miliar transaksi yang akan terus tumbuh sebanyak 86% dari tahun ke tahunnya. Berdasarkan data di atas, QRIS sudah merajalela di seluruh Indonesia, tidak luput di Kabupaten Bojonegoro. Kabupaten Bojonegoro yang merupakan kabupaten terluas keempat se-Jawa Timur, ini yang mempunyai luas yaitu sekitar 2198,79 km dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 yaitu sekitar 1.344.038 penduduk menurut data Pemkat Bojonegoro. Oleh karena itu, saya tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh transformasi sistem pembayaran menggunakan QRIS pada Kabupaten Bojonegoro. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang dapat diambil adalah dengan luas wilayah Kabupaten Bojonegoro yaitu bersekitar 2198,79 km dengan penduduk yang berjumlah sekitar 1.344.000. Bagaimana sih perkembangan teknologi keuangan dan seberapa banyak pengguna QRIS di Kabupaten Bojonegoro per tahun 2023? Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti bagaimana sih pengaruh transformasi sistem pembayaran menggunakan QRIS di Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama yaitu seberapa pengaruhkah perkembangan teknologi keuangan saat ini di Kabupaten Bojonegoro, di mana saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat diakibatkan adanya penggunaan QRIS yang sangat masif. Yang kedua yaitu berapa banyak sih pengguna QRIS yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan apakah sistem transaksi di sana sudah terjamah oleh teknologi keuangan atau masih menggunakan uang fisik sebagai media transaksi. Yang ketiga, siapa dan berapa persenkah persentase pengguna QRIS terbanyak saat ini di Kabupaten Bojonegoro? Untuk yang selanjutnya yaitu adalah tujuan dari penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui seberapa pengaruh teknologi keuangan saat ini di Kabupaten Bojonegoro, di mana saat ini perkembangan teknologi berkembang sangat pesat diakibatkan adanya penggunaan QRIS yang sangat merajalela. Yang kedua yaitu mengetahui berapa banyak pengguna QRIS yang berada di Kabupaten Bojonegoro dan apakah sistem transaksi di Kabupaten Bojonegoro sudah berubah dan meninggalkan sistem menggunakan uang fisik. Yang ketiga yaitu mengetahui berapa persen persentase pengguna QRIS terbanyak yang saat ini berada di Kabupaten Bojonegoro.
Baik, berikutnya adalah manfaat dari penelitian. Yang pertama yaitu bagi tempat penelitian, yaitu dapat menjadi sumber informasi atau masukan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan kebijakan daerah di bidang keuangan. Yang kedua, dapat menjadi informasi bagi para remaja untuk menggunakan teknologi keuangan. Yang ketiga yaitu dapat menjadi informasi yang dapat mengembangkan penggunaan QRIS di daerah tersebut. Selanjutnya ada bagi institusi pendidikan. Yang pertama, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pelajar untuk mengembangkan lebih jauh lagi sistem keuangan yang berada di Kabupaten Bojonegoro. Yang kedua, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penelitian ini diharapkan menjadi bahan pustaka bagi peneliti-peneliti dan dikembangkan lebih jauh lagi. Yang ketiga, bagi penulis sendiri, yaitu sebagai sarana bagi penulis untuk memperdalam dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang teknologi keuangan yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu sebagai sarana penulis untuk mempraktekkan teori yang sudah dipelajari di kampus dan mengimplementasikannya ke dalam penelitian. Baik, selanjutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Ada beberapa tinjauan pustaka yang akan saya bahas pada sesi kali ini. Yaitu yang pertama adalah apa sih pengertian dari QRIS? QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah standar nasional Indonesia untuk kode QR yang digunakan dalam sistem pembayaran digital. QRIS diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk memungkinkan transaksi non-tunai secara efisien dan standar. Dengan adanya QRIS, setiap merchant menerima pembayaran melalui kode QR yang terstandarisasi sesuai ketentuan Bank Indonesia. QRIS memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dengan hanya melalui aplikasi perbankan atau dompet digital tanpa harus memasukkan informasi rekening secara manual. Hal ini mendukung berbagai pembayaran, termasuk uang elektronik, mobile banking, dan transfer langsung antar bank. QRIS juga mendorong inklusi keuangan dengan memberikan akses terhadap sistem pembayaran digital bagi masyarakat yang belum mempunyai rekening bank. Data ini diambil dari Bank Indonesia. Yang kedua yaitu adalah apa sih itu digital payment? Digital payment menurut Gaul adalah sistem pembayaran yang khusus telah dikembangkan untuk menangani pembayaran barang-barang secara elektronik melalui internet. Digital payment atau disebut dengan pembayaran digital adalah jenis pembayaran yang menggunakan media elektronik seperti SMS banking, internet banking, mobile banking, dan dompet elektronik, di mana seluruh kegiatan tersebut dapat dilakukan dengan hanya menggunakan perangkat elektronik atau ponsel pintar. Saat ini, penggunaan digital payment sudah mendominasi kaum generasi X, Y, dan Z. Transaksi menggunakan digital memang terbilang mudah dan praktis. Selain itu, benefit lain dari penggunaan transaksi melalui digital payment adanya promosi-promosi yang didapatkan seperti cashback dan diskon. Yang ketiga yaitu adalah apa sih itu e-wallet? E-wallet adalah aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan uang elektronik dan melakukan transaksi melalui perangkat seluler. Selanjutnya ada e-wallet adalah layanan penyimpanan uang elektronik yang memungkinkan individu dan bisnis menyimpan dan mengakses uang mereka melalui perangkat mobile atau komputer by TechnoWallet. E-wallet adalah solusi perangkat lunak yang menyediakan pengguna dengan metode pembayaran yang aman
dan nyaman melalui perangkat mobile. Selanjutnya adalah e-wallet adalah aplikasi atau perangkat lunak serta perangkat keras yang dapat menyimpan informasi pembayaran dan memfasilitasi transaksi elektronik, menggantikan kebutuhan akan uang tunai dan kartu kredit di era modern sekarang. Selanjutnya adalah apa sih yang dimaksud dengan cashless? Cashless adalah seluruh transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang kertas seperti giro dan cek, tetapi menggunakan sarana elektronik seperti transaksi melalui anjungan tunai mandiri atau ATM, kartu debit, kartu kredit, serta transaksi yang menggunakan teknologi tinggi seperti e-banking, e-commerce, atau e-payment. Selanjutnya adalah metode penelitian. Penelitian ini memerlukan pendekatan secara metodologis, yaitu dengan melakukan metode kuantitatif. Penelitian ini dipilih karena menyediakan kerangka sistematif dan objektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Metode kuantitatif memungkinkan peneliti untuk mengukur fenomena secara numerik, memberikan landasan yang kuat untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti empiris. Dalam konteks penelitian ini, ada beberapa alasan utama pemilihan pendekatan kuantitatif, yaitu yang pertama adalah karena objektivitasnya bagus, yang kedua adalah generalisasi, yang ketiga efisiensi waktu, keempat pengambilan keputusan berdasarkan data, yang kelima adalah akurasi dari pengumpulan data tersebut. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah survei. Dengan melakukan survei tempat terlebih dahulu, penulis jadi memiliki gambaran bahwa wilayah ini apakah cocok untuk dijadikan sumber data yang valid. Yang kedua yaitu melalui kuesioner. Dengan menyebarkan kuesioner, penulis dapat dengan mudah mendapatkan data dengan cepat dan akurat. Hal ini tentu saja menghemat waktu dalam proses pengambilan data. Yang ketiga yaitu adalah wawancara. Selain dari kuesioner, penulis juga dapat menanyakan secara langsung kepada responden terkait data yang ingin dicari. Lalu tidak lupa mencatat hasil data dari wawancara tersebut agar mendapatkan hasil yang valid. Selanjutnya adalah teknik pengolahan data. Setelah data didapatkan, penulis dapat mengelompokkan terlebih dahulu sektor-sektor mana saja yang agar dapat memudahkan untuk mengolah data. Setelah data tersusun dengan rapi, penulis dapat dengan mudah mengambil kesimpulan serta keputusan akan penelitiannya tersebut. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.